Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 24108020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan praktik ekonominya. Peradaban Islam mencapai salah satu puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan ketujuh dari dinasti Utsmani. Ia dikenal luas sebagai pemimpin besar yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam sebagai kekuatan besar dunia, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem peradaban yang mampu mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan terstruktur. Hal ini terlihat dari tata kelola pemerintahan yang rapih, toleransi sosial yang tinggi, serta praktik ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Baik, saya akan menjelaskan sosok Sultan Muhammad Al-Fatih terlebih dahulu. Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu pada umur 19 tahun. Sejak kecil, ia telah mendapatkan pendidikan yang sangat ketat dan menyeluruh. Ia mempelajari ilmu agama, Al-Quran, fikih, serta ilmu-ilmu umum seperti matematika, filsafat, strategi militer, dan administrasi pemerintahan. Ia juga menguasai beberapa bahasa, di antaranya Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Kemudian kepribadian Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang religius, cerdas, disiplin, dan visioner. Ia tidak hanya fokus pada penaklukan wilayah, tetapi juga pada pembangunan peradaban dan kesejahteraan rakyatnya. Ini yang menjadikan kepemimpinan beliau itu sangat berpengaruh pada sejarah Islam. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi menjadi peristiwa bersejarah yang mengubah arah dunia. Kota tersebut kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota dinasti Utsmani. Dampak dari penaklukan ini sangat besar, antara lain Istanbul menjadi pusat pemerintahan Islam, kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, lalu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan yang terakhir memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan global. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah setelah penaklukan, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak menghancurkan kota tersebut, tetapi justru membangunnya kembali. Ia memperbaiki infrastruktur, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat pendidikan, sehingga Istanbul berkembang menjadi kota besar yang maju dan metropolitan. Dalam kehidupan sosial, Sultan Muhammad Al-Fatih menerapkan prinsip toleransi beragama. Umat Kristen dan Yahudi tetap diperbolehkan menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Mereka juga memiliki pemimpin agama sendiri dan kebebasan mengatur urusan internal komunitasnya. Sistem ini dikenal sebagai Millet System. Masjid, gereja, sekolah, dan pusat pendidikan berkembang berdampingan. Hagia Sophia memang dialihfungsikan menjadi masjid, tetapi nilai sejarah dan arsitekturnya tetap dijaga. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, terdapat banyak madrasah yang didirikan. Lalu ulama dan ilmuwan dari berbagai wilayah diundang ke Istanbul. Arsitektur Islam berkembang pesat. Kemudian ilmu fikih, astronomi, kedokteran, dan matematika terus berkembang. Kemudian ekonomi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dikelola secara terpusat oleh negara, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, lalu keseimbangan. Negara berperan aktif dalam mengatur ekonomi agar tidak terjadi penindasan atau ketimpangan. Negara tuh bertanggung jawab dalam pengaturan pajak, terus juga pengelolaan tanah, pengawasan pasar, menjaga stabilitas harga dan distribusi barang. Salah satu praktek ekonomi yang penting adalah sistem timar, yaitu sistem pembagian hak kelola tanah kepada prajurit atau penjabat sebagai balasan atas jasa mereka kepada negara.
Sistem timar itu punya ciri-ciri yang diantara lain adalah tanah tetap milik negara, terus juga hasil pertanian digunakan untuk membiayai tentara, lalu petani dilindungi dari pajak berlebihan, produksi pertanian juga menjadi stabil. Sistem ini membuat ekonomi pedesaan tetap hidup, dan negara memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan tanpa harus membebani rakyat. Sistem ini juga termasuk salah satu tulang punggung pembiayaan negara. Kemudian, letak geografis Istanbul juga sangat strategis, berada di antara Asia dan Eropa, menjadikan pusat perdagangan internasional. Karena letak geografis dia tuh jadi pusat perdagangan internasional. Terus juga Sultan Muhammad Al-Fatih menjamin keamanan jalur dagang dan pasar. Kebijakan perdagangan yang diterapkan itu antara lain ada perlindungan hukum bagi pedagang, terus yang kedua ada keamanan jalur darat dan laut, ada juga pasar yang terbuka dan adil, hubungan dagang dengan berbagai negara. Pedagang muslim maupun non-muslim diberi hak yang sama selama mematuhi aturan negara. Jadi semuanya itu memiliki kesetaraan, gak ada yang dibeda-bedain. Terus juga buat sistem pajak pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih bersifat proporsional dan tidak memberatkan rakyat. Sumber pemasukan negara itu meliputi pajak tanah, bea perdagangan, zakat bagi umat Islam, jizyah bagi non-muslim sebagai bentuk kontribusi dan imbalan perlindungan negara. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan negara. Terus juga wakaf juga di sini sebagai instrumen ekonomi sosial. Wakaf tuh memegang peran penting dalam ekonomi Islam pada masa Sultan Al-Fatih. Banyak fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, terus dapur umum, dan jembatan dibangun dari dana wakaf. Ini tuh menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Kalau dibandingin dengan kondisi ekonomi Eropa pada abad ke-15, sistem ekonomi dinasti Utsmani itu bisa dibilang lebih stabil dan terorganisir. Pada masa itu, sebagian besar wilayah Eropa masih berada dalam sistem feodalisme, di mana tanah dikuasai oleh bangsawan dan rakyat kecil sering mengalami penindasan ekonomi. Di Eropa tuh pajak seringkali sangat tinggi dan tidak adil. Terus juga petani terikat pada tuan tanah. Kesejahteraan sosial belum menjadi perhatian utama negara. Terus juga perang antar kerajaan sering merusak ekonomi rakyat. Sementara itu, kalau di dinasti Utsmani, dia itu memiliki sistem pajak yang lebih teratur, melindungi petani melalui sistem timar, terus juga menyediakan fasilitas publik melalui wakaf, menjamin keamanan perdagangan juga. Selain itu, Istanbul menjadi pusat perdagangan dunia yang menghubungkan timur dan barat. Banyak negara Eropa bergantung pada jalur dagang yang dikuasai Utsmani. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi dinasti Utsmani berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan banyak kerajaan Eropa pada masa itu. Peradaban Islam pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih itu menunjukkan bahwa Islam mampu membangun masyarakat yang maju, adil, dan beradab. Keberhasilan beliau tidak hanya diukur dari penaklukan Konstantinopel, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem sosial dan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ekonomi yang adil, toleransi sosial, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menjadikan dinasti Utsmani sebagai salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Islam di dunia. Sekian penjelasan dari saya tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.